kita masuk ke dalam model-model gangguan psikologis. Apa saja sih yang dibahas dalam model-model gangguan psikologis? Untuk pembahasan yang pertama, kita masuk ke pengertian gangguan psikologis. Pastinya, teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan apa sih gangguan psikologis itu? Untuk gangguan psikologis sendiri, biasanya kita kenal dengan gangguan mental atau gangguan jiwa. Mengarah pada kondisi yang melibatkan pendiri dan normalan dalam pemikiran emosi, perilaku, ataupun gabungan dari semua aspek tersebut. Gangguan psikologis dapat mencakup berbagai jenis, seperti gangguan kecemasan, depresi, gangguan makan, gangguan kepribadian, skizofrenia, bipolar, dan masih banyak yang lainnya. Perlu kita ketahui bahwa gangguan psikologis itu bukan perasaan sementara atau stres sehari-hari yang wajar ya, tetapi mereka adalah kondisi yang memerlukan perhatian serius dan pengobatan yang sesuai. Untuk pembahasan yang kedua, kita masuk ke model medis. Model medis yakni konsep tentang bagaimana masalah mental dan emosional dikaitkan dengan penyebab dan masalah biologis. Model medis dalam kesehatan mental menjelaskan penyakit mental sebagai akibat dari kelainan otak, kecenderungan genetik, dan kelainan biokimia. Pada dasarnya, model medis menempatkan peran utama pada faktor biologis dan genetik dalam perkembangan gangguan psikologis. Meskipun model medis memberikan pandangan yang kuat tentang faktor biologis dalam gangguan psikologis, ada beberapa kritik untuk pendekatan model medis sendiri, yaitu ada reduksionisme, yakni kurangnya perhatian pada faktor lingkungan dan pengabaian faktor psikososial. Selanjutnya ada model psikoanalisis. Model ini dikembangkan oleh Sigmund Freud. Dan model ini fokus pada analisis mendalam terhadap aspek-aspek bawah sadar dalam diri individu, dengan keyakinan bahwa konflik psikodinamik yang tersembunyi memiliki peran sentral dalam terbentuknya gangguan kesehatan mental atau gangguan psikologis. Gangguan psikologis dipandang sebagai hasil dari konflik internal yang terjadi antara tiga komponen utama kepribadian, yaitu id, ego, dan superego. Namun, terdapat beberapa kritik terhadap model ini, di antaranya sulit diuji secara tepat, membutuhkan pendekatan dengan waktu yang lama, dan kurang fokus pada solusi aktif gangguan psikologis itu sendiri. Selanjutnya, ada model behavioral. Model yang perhatian utamanya kepada bagaimana lingkungan dan pengalaman membentuk perilaku manusia dan bagaimana perilaku tersebut bisa diubah. Jadi, perilaku individu menurut model behavioral dipandang sebagai hasil interaksi dengan lingkungan. Tugas terapis yaitu mengidentifikasi perilaku, menganalisis situasi atau stimulus yang memicu perilaku tersebut, dan mengembangkan strategi untuk mengubah dengan respon yang lebih positif. Dapat dikatakan juga bahwa teori ini menganggap gangguan psikologis adalah akibat dari proses pembelajaran yang keliru. Contohnya, anak-anak menonton tayangan yang tidak baik seperti menendang barang dan kemudian mencontohnya. Meskipun memberi wawasan yang berharga, namun terdapat kritik terhadap teori ini, yaitu cenderung mengabaikan faktor psikodinamik dan faktor bawah sadar. Nah, yang terakhir yakni model humanistik. Model humanistik adalah pendekatan dalam psikologi yang menekankan pada pengembangan penuh potensi manusia, pertumbuhan pribadi, dan pemenuhan kebutuhan psikologis. Salah satu prinsip dasar yang sangat menonjol dalam model humanistik adalah penekanan pada aktualisasi diri dan pertumbuhan pribadi. Prinsip aktualisasi diri yang mendasari model humanistik memiliki relevansi dalam memandang perjalanan pemulihan dari gangguan psikologis. Gangguan psikologis bukanlah akhir dari cerita seseorang, melainkan bagian dari perjalanan pertumbuhan pribadi. Model humanistik menggarisbawahi kemampuan individu untuk tumbuh dan berkembang melalui tantangan yang sulit. Dalam hal gangguan psikologis ini dapat merujuk pada proses memahami akar masalah, mengatasi hambatan, dan mencapai keseimbangan emosional yang lebih baik.
Namun, walaupun memiliki relevansi yang kuat, model humanistik juga memiliki keterbatasan dalam mengatasi aspek biologis atau ketidakseimbangan kimia yang mungkin menjadi penyebab gangguan psikologis tertentu. Oleh karena itu, seringkali pendekatan humanistik lebih efektif saat diintegrasikan dengan pendekatan lain, seperti medis atau psikoanalisis, guna membangun solusi yang lebih komprehensif dalam pemahaman dan penanganan gangguan psikologis yang kompleks. Itu tadi pembahasan yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.